Mengacu hasil survei terbaru Carta Politika terhadap 1.220 responden pada 27 Mei 2023, elektabilitas kader PDIP Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pilihan publik kembali melejit setelah sempat tergerus usai polemik Piala Dunia U20 Indonesia. Namun kemungkinan terjadinya dua putaran dalam pemilihan presiden 2024 masih sangat terbuka, karena hingga kini belum ada figur bakal calon presiden yang meraih elektabilitas lebih dari 50%. Dalam simulasi 10 nama calon presiden, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo menempati urutan teratas yakni 34,6%. Diikuti bakal capres Gerindra Prabowo Subianto 28,1% dan bakal capres KPP Anies Baswedan 21,4%. Sementara dalam simulasi 3 nama capres, elektabilitas Ganjar mencapai 38,2%, Prabowo 31,1%, dan Anies 23,6%. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dalam keterangannya Senin 15 Mei 2023 mengungkapkan, konstelasi 2 tahun terakhir tidak memberikan perubahan yang berarti di papan atas tokoh potensial capres. Hanya ada 3 tokoh yang terus bertengger di papan atas, yakni Ganjar, Prabowo, dan Anies. Hal ini menunjukkan kemungkinan besar Pilpres 2024 akan terdapat 3 poros ketiga tokoh capres tersebut. Artinya, hampir pasti akan ada putaran kedua di Pilpres karena kemungkinan tak ada capres yang memiliki elektabilitas lebih dari 50%. Meski demikian, peluang satu putaran menjadi terbuka apabila ada calon yang mampu meraih elektabilitas setidaknya 44%. Tetapi kalau kita lihat ada salah seorang calon yang dalam simulasi 3 nama, kalau kita rilis beberapa bulan ke depan ini mencapai angka 44% saja, bukan tidak mungkin peluang bagi satu putaran itu menjadi terbuka. Dan saat ini memang masih dipimpin oleh Mas Ganjar, tapi kita tidak tahu dinamisasi dari pertarungan elektoral mendatang. Jawabannya mungkin baru kita bisa lihat nanti setelah deklarasi, pendaftaran di KPU yang resmi memperlihatkan mereka sebagai calon. Kalau ada satu calon, misalnya di 3 bulan terakhir mencapai angka 44%, menurut saya baru kita bisa bicara mengenai kemungkinan terjadinya satu putaran. Tapi saat ini menurut saya belum ada sebuah daya ledak yang kuat, mengingat koalisi partai juga sepertinya masih terbelah. Survei ini dilakukan pada periode 2 hingga 7 Mei 2023, melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel 1.220 responden yang tersebar di 34 provinsi. Metodologi yang digunakan ialah metode acak bertingkat dengan toleransi kesalahan atau margin of error kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.